Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, pada waktu saya kholwat itu, saya mendengar suara, katanya itu dia itu Pak Warid, katanya dia itu gurunya. Aku pada waktu itu aku nggak menggubris sama sekali sama suara itu. Aku terus zikir terus akhirnya dipaksa untuk itu menjawab pertanyaannya. Terus aku jadi bingung, terus akhirnya aku menjawab pertanyaannya itu. Terus suruh mengamalkan gini gitu. Terus nanti seumpama saya ketemu suara kayak gitu, saya harus menjawabnya apa tidak gitu, Gus. Gitu nggih. Nggih. Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab warid itu kalau miturut kitab hikam itu ada dua. Ada warid minasyaiton, ada warid minallah. Cirinya bagaimana? Karakter yang pertama, seseorang bila mana tidak mau meningkatkan ilmu tentang akhirat, inilah yang kumaksud karakter kita mesti muaranya pada dunia, mesti muaranya kita pada urusan makhluk. Bapak Ibu, inilah bahayanya bagi seseorang tatkala ketika saat semakin mewah dunianya, pasti semakin ingkar hatinya pada Allah. Bentuk keingkaran kita pada Allah hati ini, kita masih tetap beriman pada sesuatu yang mati. Kita akan beriman pada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Malakum dzarraw wala naf'an. Bahayanya ada di sini Bapak Ibu. Oleh sebab itu Allah jelaskan dalam satu ayat terkait masalah keesaan, pentingnya mengesahkan pada Allah itu di situ. Akhirnya salah satu yang ditunjuk oleh Allah untuk mensiarkan tentang ilmu akhirat di dunia ini, salah satu diantaranya banyak channel-channel yang khusus membahas masalah dinul haq atau agama yang mengajarkan hati umat manusia untuk mengetahui ilmu akhirat. Bapak Ibu hadirin, yang kedua, man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Sing sapa wonge aroda iku ngarepake sapa man, mengharapkan orang tersebut ilmu akhirat, mengharapkan akhirat, maka di situ dia wajib untuk mengetahui ilmu akhirat. Lah yang kumaksud ilmu akhirat di sini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin adalah ilmu tauhid. Seseorang kalau sudah dididik hatinya dan menerima yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu, kalau sudah dididik tentang dinul haq dan menerima ilmu itu sebagai kebutuhan ruhaniyah sekaligus mengamalkannya, maka karakter hatinya yang tadinya beriman pada selain Allah
sesuatu yang mati pada hakikatnya dia akan berkarakter hatinya hanya pada Allah, sesuatu yang bersifatkan hidup. Siapapun di antara kita tatkala sudah mengamalkan maksud daripada dinul haq lewat khalwat dan zikirnya, aku yakin siapapun panjenengan semakin lama ketika menghadapi urusan-urusan duniawiyah berbentuk apapun, tidak mudah hati Anda itu marah-marah. Hati Anda tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Sekalipun waktu ketika saat itu datang, Anda belum bisa untuk menetralisir, maka sesaat lagi Anda akan bisa untuk kembali kepada Allah. Dan itu Bapak Ibu, ukurannya terhadap diri kita masing-masing, makomnya ada di mana? Apakah makomnya ada di musyahadatul fana atau fanaul fana, atau kamil, atau musyahadatul baqo? Semua itu sesuai dengan makomnya masing-masing. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika saat Anda sudah memegang tali Allah dengan benar, tidak mudah hati jenengan itu akan terjadi satu konflik hati terhadap makhluk. Tidak mudah. Apapun urusan yang Anda hadapi, sekecil ataupun sebesar takdir qadhi, pasti pada akhirnya hati Anda akan kembali dengan benar. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seseorang menghadapi kondisi qadhi sekecil dan sebesar apapun, maka hatimu akan pasti kembali kepada Allah. Artinya kembali bahwasannya yang berkuasa, yang memiliki, yang berperan, hatimu bisa sambung langsung pada yang hidup, bukan yang mati. Itulah secara syar'i kami sebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dua karakter hati manusia ini, kita kembalikan pada diri kita, kita ada di jalur mana? Kita ada di posisi karakter mana? Apakah kita ada di karakter yang pertama, di mana hati beriman pada yang mati, ataukah kita itu berkarakter hati kita kembali dan beriman kepada yang hidup? Ini dikembalikan pada diri kita masing-masing. Sebagai motivasi kami sarankan bagi Anda yang masih berkarakter terhadap sesuatu yang mati, lekaslah Anda untuk mengenal ilmu tentang akhirat. Jikalau Anda sudah berkarakter yang kedua, maka tingkatkanlah kemakrifatan hatimu, pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Apabila Anda 1%, naikkan untuk 2%.
begitu seterusnya sampai 100%. Ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Tidak ada datangnya sesuatu itu kelawan bim salabim. Semua itu ada prosesnya. Kita itu prosesnya adalah susah-susah dahulu, baru Anda senang kemudian. Birriyadati wal azkar, riyadoh, prihatin, baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohaniah itu diperlukan. Wal azkar, dan juga menjaga nilai-nilai daripada zikir setiap saat dan waktu itu lebih penting, khusus bagi Anda yang sudah duduk di posisi khalwat. Tolong sekali lagi saya katakan, jikalau kemakrifatanmu, bertemumu terhadap Allah hanya 10%, naikkan ke 20%. Caranya bagaimana? Tirulah Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lakukanlah bentuk zikir yang sudah kami ajarkan, bagaimana zikir yang dimaksud untuk bisa bertemu Allah di setiap kahanan apapun, di setiap kondisi apapun. Lakukan hal itu ketika Anda berdiri, ketika Anda duduk, ketika Anda berbaring. Jangan biarkan waktu demi waktu yang Allah berikan kita dalam satu hari satu malam 24 jam untuk kita sia-siakan. Jangan. Gunakanlah sebaik-baikmu waktu itu untuk hanya bertemu Allah. Sebab Allah sudah bersumpah terkait masalah waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, banyak di antara manusia yang sangat merugi. Rugi yang dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak bertemu Allah. Hati selalu bertemu selain Allah. Inilah yang dimaksud Allah, rugi yang sangat besar. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang sudah paham dan menerima tentang ilmu akhirat sekaligus mengamalkannya di setiap kondisi apapun. Tapi ingat, suatu saat Anda juga akan terpengaruh dengan lingkungan, dengan pembicaraan orang lain, atau dengan situasi yang lain. Terpengaruhnya hatimu terhadap kondisi secara lahiriah itu secara mutlak tidak dikatakan salah, tatkala hati panjenengan tetap berkomitmen untuk melakukan zikir sirul asrar. Jatuh yang seperti itu biasa, dan itu bukan termasuk golongan-golongan yang melanggar aturan, tidak. Karena itulah proses Anda untuk bertemu Allah dari prosentasi 10, 20, 30 dan seterusnya.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk masalah apapun yang terjadi, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah, anggaplah semua itu sama. Anda mengatakan itu sama manakala jenengan tetap menjaga etika bagaimana kita berzikir dengan benar. Ucapan yang apa kita ucapkan, pengetahuan ilmu akhirat apa yang telah kita terima, itu tidak akan bisa membekas di dalam hati kita manakala kita tidak lekas cepat untuk mempraktekkan zikir. Oke, itu Bapak Ibu sekilas pembahasan tentang masalah dua karakter yang setiap saat dan waktu itu selalu berbeda. Satu karakter hati seseorang semakin bertambah ilmunya tentang dunia, maka semakin takabur kita pada Allah. Dan itu tidak akan terjadi manakala jenengan tingkatkan pengetahuan ilmu tentang akhirat, sehingga semakin kaya Anda, semakin mewah dunia Anda, semakin banyak pengikut Anda, semakin popularitas dikenal banyak umat Anda, itu tidak akan bisa mempengaruhi dan menghalangi hatimu untuk selalu bertemu Allah. Ingat, jadilah kau ikan yang hidup di laut. Jangan pernah jadi kau ikan hidup di air tawar. Sebab ikan yang hidup di air tawar, Anda laksana kita hanya melakukan kholwat secara khusus. Jadilah kau ikan yang hidup di air garam atau air asin. Itulah laksana Anda yang berkholwat, tidak hanya di tengah khusus tetapi juga di tengah-tengah umum. Zikir yang Allah siapkan dan peruntukkan untuk Anda untuk menyambung antara ruh dengan Allah, biar setiap saat dan waktu ada koneksi. Tolong sekali lagi jangan diabaikan. Lakukan semampu dalam diri Anda masing-masing. Aku yakin semakin Anda terus-menerus menjaga betapa pentingnya zikir tersebut, aku yakin dengan sendirinya akan membentuk satu karakter hatimu semakin bagus di mata Allah, pasti juga akan semakin bagus di mata manusia. Bapak Ibu hadirin, itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eni dari Kediri, Gus. Dari Kediri. Ya. Yeah. Saya ingin menanyakan, beberapa hari ini saya mengalami rindu kepada Allah yang tidak bisa. Rindu kepada Allah. Pada Allah. Yang tidak bisa ditahan. Okay. Sementara zikir yang telah diajarkan itu masih biarpet gitu. Cilikna. Yeah. Zikirnya belum lancar, Gus. Jadi rasanya itu ingin bertemu tetapi tidak bisa. Lewat sholat juga belum bisa, lewat zikir belum bisa. Tetapi jika rasa rindu itu datang gitu. Dikit Bu, jenengan paham maksud bertemu ndak? Paham. Nggih, Ya. lanjut. Rasa rindu itu
menyesakkan sekali di dada. Segitu tapi kita tidak tahu bertemunya itu bagaimana gitu Gus. Sampun. Iya, terus yang kami tanyakan zikirnya itu kan tidak bisa, belum lancar ya Gus ya, itu penyebabnya itu apa? Apakah dari Jenengan 1 bulan kemarin mengikuti terus ngajinya? Iya. Iya. Itu Umur sampean pun pinten? 60. Oh, unsur U. Nggih. Sudah apa itu? Game point. Nggih. Iya, Gus. Sampun? Sampun. Nggih, Iya. pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, sekarang sebelum kita memahamkan bagaimana cara bertemu, kita harus tahu tanda-tanda bertemu itu bagaimana sih, biar sampai gak bingung. Pun ngeten, la yarawna li anfusihim say'an, tanda-tanda ruhaniyah itu sudah wusul alias bertemu terhadap Allah adalah hati jenengan itu sudah tidak mengakui, sudah tidak ada iman kalau makhluk ini yang melakukan dari segi apapun, segi apapun. Yang kumaksud makhluk ini bukan hanya manusia, angin juga makhluk, malaikat juga makhluk, nafsu iblis itu juga makhluk, surga neraka itu juga makhluk. Khalaqas samawati wal ardo, ma khalaqas samawati wal ardo, apapun yang Allah ciptakan baik yang berkenaan dengan langit maupun bumi, semua itu disebut makhluk. La yarawna li anfusihim say'an, hati jenengan ini enggak ada iman kalau jenengan yang melakukan dari segi apapun, apakah sholat, apakah zakat, puasa, haji, ataukah tindakan-tindakan yang bersifatkan yang bukan secara murni disebut ibadah. Contoh, jenengan makan, jenengan kerja, jenengan mendengarkan apapun, dalam hati sampean tidak ada iman yang memiliki, yang berbuat, yang berperan, yang menguasai, itu makhluk, nggak ada. Ini tanda-tanda kalau hati jenengan ruhania itu bertemu Allah. Nah, hal ini terjadi tidak hanya jenengan saat kondisi di tempat sepi saja, enggak. Hal ini terjadi tidak hanya ketika saat jenengan iki khalwat secara menyendiri aja, tidak. Hal ini bisa terjadi di saat Anda makan, minum, ataupun beraktivitas apapun. Bahkan ini pernah terjadi
terhadap beliaunya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnu Ahmad yang terkenal sebagai Imam Ghazali, dia bertemu Allah di saat melihat lalat itu meminum air mangsi. Di situ ketika lalat menghinggap terhadap makanan Anda, minuman Anda, bisa ini terjadi pertemuan antara rohaniyah kepada Allah. Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Di dalam hati sampean itu selalu muncul satu keyakinan bahwasannya setiap apapun yang terjadi itu yang melakukan hanyalah Allah. Ini tanda kalau jenengan itu rohaniyah bertemu Allah. Yang ketiga, mesti hati jenengan ini selalu bergelora kedamaian, selalu bergelora hati Anda itu tatmainnul qulub, ketenangan hati. Bapak Ibu, kan sudah Allah kasih resep bagaimana caranya si salik ketika suluk itu bisa bertemu Allah. Hanya satu cara, lakukanlah su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Lakukanlah pengasahan zikir sirul asrar dengan bentuk meyakini, merasakan sesungguhnya semua apa yang terjadi hanyalah Allah yang berperan. Hanya itu. Masalah rindu itu sebab memang belum bertemu. Anda sudah mendapatkan ilmunya, paham. Anda sudah diberikan kunci untuk bertemu, paham. Itu mengakibatkan hati kita terasa beban rindu yang membara. Untuk bisa bertemu dan menebus rasa rindu hanya satu. Apa? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyaklah kesadaran hatimu bahwasanya semua yang melakukan hanyalah Allah. Perbanyaklah berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Budi dari Malang. Sehubungan dengan materi malam ini Gus, langsung saja, gimana titik tengahnya antara hati yang condong pada dunia, yang satu hati yang condong pada akhirat. Jadi titik tengah untuk fit dunia hasanah wa fil arti hasanah itu seperti apa Gus? Yang kedua, mulai bintek tanggal 9 sampai saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati itu yang terjawab Gus. Dan sampai pemahaman, saya mendapatkan pemahaman kalau kita mencari kebenaran tentang Tuhan, kita tidak akan mendapatkan selain Tuhan itu sendiri, seperti itu Gus. Mohon diluruskan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya makhluk itu selalu di tempat yang salah. Jatuhnya makhluk itu selalu di tempat yang salah. Bahkan
Allah menjelaskan tentang masalah al-insan hayawanun natiq. Manusia itu selalu sifatnya itu pelupa, lalai, pokoknya di tempat yang selalu salah. Disebut al-insan selalu jatuhnya di posisi salah itu karena manusia belum menghilangkan rasa kemanungsaane. Ini persoalannya ada di situ. Ingat, di dalam diri kita itu ada istilah sifat basariyah. Sifat di mana condong hati kita itu pada iman yang mati, pada iman yang makhluk terhadap segi apapun. Aku sholat, saya dimasukkan surga gara-gara aku selalu jaga hukum-hukum perintah. Nah, iman kita ada di situ. Bun niki roto bun. Mayoritas seperti itu. Sehingga ketika saat kita menjalankan perintah di dalam hukum syariah, sedikit pun tentang lillahi ta'ala nggak ada. Ini konsep kita saat di dunia. Pertanyaannya, betulkah besok di akhirat itu kita seperti betul-betul masuk surga? Betulkah? Beda loh Pak ya. Masuk surga, bertemu surga, dan bertemu Allah itu beda. Beda sekali. Kalau bertemu surga, ini kan makhluk. Kalau bertemu Allah, ini khalik. Apa mungkin Allah itu diatur khalik? Padahal hukum yang mestinya makhluk itu yang mengatur adalah khalik. Nah, ketika di dalam diri kita sifat basariyah itu kuat, maka kebalik, kita nggak terasa kalau ngatur Allah, nggak terasa. Sifat basariyah tatkala sudah mendominasi dan sangat kuat di dalam hati kita, pasti seperti itu, pasti seperti itu. Dan itu kita tidak terasa kalau sesungguhnya kita itu adalah mengatur Allah. Bukti yang sederhana, siapapun kita, apapun status kita, tatkala sifat basariyah itu kuat di dalam hati kita, tidak ada rasa puas diri hati ini dengan apa yang telah diberikan Allah. Nggak ada kepuasan. Akhirnya yang satu pingin dua, yang dua pingin tiga, yang tiga pingin empat. Begitu yang tidak ada habisnya. Lihat saja. Kita nggak usah bicara hati orang lain, kita bicara hati kita. Sekarang kita masalah urusan terkecil aja dalam setiap saat dan waktu dalam rumah tangga kita, terkait apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga kita, apakah itu sandang, pangan, papan. Adakah kepuasan? Enggak ada. Masalah sandang, Allah kasih untuk hari raya, kita dikasih sandang. Sandangan ini loh Pak. Tahu sandangan?
baju, entah laki atau perempuan. Allah kasih rizki, bisa beli kita kain atau baju sing sondo arang-arang. Maunya nggak mau. Muncullah hati kita rasa tidak menyukai. Muncullah rasa hati kita mohon maaf, ingin lebih baik lagi. Dan itu sampai kapanpun karakter kita itu terus. Udah dikasih Allah rodok kandel, pingin lebih bagus, pokoknya ingin bermerek-merek lah gitu toh. Walaupun Anda sudah sampai pada yang bermerek, nggak ada puasnya, nggak ada puasnya. Siapapun kita, lu estu niki, kita menjelang biasanya umumnya Pak Bu ya, kalau sebelum hari raya kan baju baru, alhamdulillah, ono lagune ngono lah. Tapi tatkala didapatkan baju baru, yang baju baru itu lebih jelek daripada orang lain, padahal baru, oleh ngamuk-ngamuk ya apa? Ayo, kita punya anak dua Pak Bu ya, punya anak dua. Satu diberikan baju yang rodok kandel, satunya tidak. Itu aja bagaimana sikap anak itu yang rodok arang. Ngamuk-ngamuk tak? Sama jenengan kali kula, khusus yang punya istri lebih daripada dua, gitu. Lebih daripada satu. Mohon maaf Bu, aku tak nguasi wong lanang mawon. Kalau tak ngilok no wong lanang nggih. Nah, nggih. Satu dapat baju bagusnya itu 90%, satunya 80%. Kira-kira atine mboten gremeng. Pak, garwa sampean gremeng mboten? Gremeng. Lah, perlunya dididik tentang ilmu akhirat ini supaya bisa untuk menempatkan hati dalam posisi syukur pada Allah. Sebab siapapun kita, apapun status kita, tidak ada rasa puas walaupun 90% pingin atasnya 100. Pertanyaannya, kapan puasnya? Hatta zurtumul makobir. Nek bojomu dipateni Gusti Allah baru puas. Leren wis gak golek baju sing ndukure iku. Mboten cari baju yang di atas 100% nantinya. Tinggal sehelai kain kafan, gitu. Walaupun dibuntel kain kafan tipise kaya saringane tahu, yo ora bengok. Lho tenan. Pertanyaan saya, sampai kapan karakter kita seperti itu? Sampai kapan? Wong wedok sing kaya ngene Pak Bu, wis ojo diingu. Kenek didandani monggo, ra kenek yo dijolno. Lah napa jenengan pusing-pusing? Lah ngoten nggih. Lha niki ngelokno wong lanang Bu, mboten ngelokno wong wedok. Wis, masalah anak berarti gak ibu, gak bapak, jenengan yo punya pengalaman. Walaupun sak tarangan, ngerti sak tarangan nggih? Sak kandungan. Itu suatu saat nanti jenengan menghadapi kondisi anak itu iri. Satu sampai tukokno celana panjang, satunya celana pendek, muring-muring. Nek gak podo muring.
Padahal ketika Anda ini dihadapkan Allah sikon yang tidak baik, katakanlah 80%, yang satunya 90%, itu ada maksud Allah. Ada maksud Allah supaya jiwa ini tidak lepas dari Allah. Berhubung sifat basariyah kita itu lebih kuat, maka nggak menjadikan kita tambah baik pada Allah, justru tambah ingkar pada Allah. Persoalan sifat basariyah kuat dan tidaknya dalam diri kita tergantung kuncinya zikir sampai di mana Anda. Kalau Anda sering-sering zikir sirul asor, aku yakin tidak seperti itu. Aku yakin. Gampangane ngomong. Nek ati sampean itu sudah sering bertemu Allah, maka tidak mudah Anda itu protes ngatur Gusti. Bon, iku kesimpulannya. Tentang fid dunya hasanah, di dunia ini bagus, maksudnya ada dua kacamata. Kacamata pertama dimaksud fid dunya hasanah, berarti urusan dunya iki boten ruwet. Jenengan iki toto ngelmu syariate lelampah, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai hukum syariat. Kebutuhan yang kita butuhkan setiap saat dan waktu untuk anak, istri, suami itu tercukupi. Ada pandangan yang mengatakan fid dunya hasanah seperti itu. Tapi ada yang pandangan fid dunya hasanah bagus dunyone iki, tatkala Anda ada di dunia, ruhaniyah Anda itu sudah baik di mata Allah, Baiknya Anda di mata Allah di dunia ini, barometernya itu di dalam sampai di manakah hukum antara yang mengatur dan yang diatur. Apakah yang diatur itu kholik ataukah yang diatur itu makhluk? Bejo banget, beruntunglah panjenengan fid dunya hasanah, di dunianya bagus, berarti Anda selalu memposisikan sebagai yang diatur, bukan yang mengatur. Anda merasa yang diatur itu tidak ada kecuali Anda wa amilus sholihah. Ruhaniyah Anda selalu berzikir pada Allah. Yes. Wa fil akhirati hasanah, jikalau posisi Anda di dunia sudah bagus di mata Allah, mesti di akhirat iku bagus. Beda dengan pandangan yang pertama tadi. Kalau pandangan akhirat yang dimaksud pandangan yang pertama, besok di akhiratmu itu baik di mata Allah. Pertanyaan saya, betulkah memang akhiratmu bagus di mata Allah? Saya jawab pada malam hari ini, jikalau duniamu di dunia ini, ruhaniyahmu itu masih bagus di mata manusia tapi jelek di mata Allah, jangan harap akhiratmu itu bagus. Jangan harap akhiratmu bagus. Apa mungkin kita sebagai orang buta di dunia bisa bertemu Allah di akhirat, sedang kita posisi di dunia masih buta pada Allah? Gak mungkin. Inilah jawaban yang harus direnungkan.
Untuk masalah mencari kebenaran tentang Allah, manusia tidak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Sebab kebenaran pada Allah itu jatuhnya di makom jam'i, makom di mana dalam diri Anda sudah tidak berlaku lagi hukum-hukum makhluk, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi hukum-hukum makhluk yang tadinya bersifatkan sifat basariyah, itu sudah tidak berlaku kembali. Ini tidak akan berlaku manakala Anda ini sudah lepas diri dari duniawiyah, tinggalkan seluruh apa perkara-perkara yang berkenaan dengan makhluk. Inilah yang Allah jawab di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Berarti yang berlaku hanya hukum ana, hukum Allah saja. Selain Allah hukum sudah tiada. Inilah yang ku maksud makom jam'i, makom di mana sudah melewati alam muhadharah, melewati alam mukasyafah, itulah alam musyahadah. Laksana bus ya, dari terminal 1 Surabaya menuju terminal yang terakhir, misalkan terminal terakhir Jakarta, bis ini sudah sampai di Jakarta. Itulah makom jam'i, itulah makom ma'rifat pada Allah. Jadi kebenaran tentang Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hatinya sudah tidak berlaku lagi hukum selain Allah. Okay. Masih ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, pada waktu saya kholwat itu saya mendengar suara, katanya itu dia itu Pak Warid, katanya dia itu gurunya. Aku pada waktu itu aku nggak menggubris sama sekali sama suara itu. Aku terus zikir terus akhirnya dipaksa untuk itu menjawab pertanyaannya. Terus aku jadi bingung, terus akhirnya aku menjawab pertanyaannya itu. Terus suruh mengamalkan gini gitu. Terus nanti seumpama saya ketemu suara kayak gitu, saya harus menjawabnya apa tidak gitu, Gus. Gitu nggih. Nggih. Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salib suluk atau khalwat untuk mendekat dan bertemu Allah, itu tidak terlepas dari warid yang Allah utus terhadap diri kita. Apa sih warid itu? Warid adalah sesuatu yang membisikkan terhadap hati kita terkait perjalanan terhadap Allah. Sebab warid itu kalau miturut kitab hikam itu ada dua. Ada warid minasyaiton, ada warid minallah. Cirinya bagaimana? Kalau dari setan dan kalau dari Allah. Di situ dijelaskan. Warid kalau dari setan itu mengarahkan yabahunaha iwaja, mengarahkan hati panjenengan untuk lupa maksud dan tujuan Anda.
Apa maksud tujuan Anda ketika kholwat? Mendekat dan bertemu Allah. Berbagai macam warid minasyaiton itu mengalihkan, wayabghunaha, mereka menginginkan supaya Anda itu berbelok arah. Berbelok arah apa? Diingatkan untuk menuju satu tujuan. Apa itu? Apakah jatuhnya di muhadharah, hal-hal yang berkenaan dengan sukses dunia, ya, ataupun hal-hal yang berkenaan di dalam alam mukasyafah? Itu mesti warid minasyaiton itu mengarahkan hati Anda untuk ke situ. Tapi kalau warid minallah, mulus murni, Anda tinggalkan selain Allah. Mesti bisiki Anda, hati Anda untuk terus menerus berzikir, mendekat dan bertemu Allah. Apapun itu bentuk kalam yang diucapkan, bisikan yang dibisikkan terhadap hati kita, mesti arahnya untuk mendekat dan bertemu Allah. Pertanyaannya, andai kata ada satu bisikan lagi, apakah ku abaikan? Satu sisi kami berzikir terus menerus, ataukah saya hiraukan, artinya saya reken, atau apa ya? Yes, kita dialog atau kita nggak tekno omongani. Satu hal yang harus kau ingat, kalau betul-betul warid minallah itu mesti mengajak, mengarahkan hatimu untuk mendekat dan bertemu Allah. Jadi di situ tetap jenengan perhatosake, tetap Anda perhatikan, tapi satu sisi Anda tetap lanjutkan zikir sampai kapanpun. Karena tidak ada gap, tidak ada pertentangan antara bisikan, isi bisikan dengan zikir Anda, tidak ada pertentangan. Mohon maaf, beda dengan warid minasyaiton, wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka yang dimaksud di sini adalah iblis nafsu dalam diri kita, fi dhalalim ba'id. Walaupun bisikannya modelnya seakan-akan baik, itu sesungguhnya mereka itu tersesat amat jauh. Ini dikatakan tersesat amat jauh, cara kita ke Jakarta belok kita kembali, jadi nggak bisa ke Jakarta malah kembali nih loh Pak Bu, kembali ya nggak sampai lah kita ke Jakarta. Kita tidak akan sampai pada Allah. Kita mumet-mumet, muter-muter dunia muhadharah atau dunia mukasyafah. Jadi tetap Bu, kalau itu warid minallah, tidak akan ada pertentangan dengan tujuan panjenengan ketika kholwat.